Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak potensi yang dapat dieksplor. Sebagian wilayah Indramayu adalah lahan pertanian, sebab hasil bumi kabupaten ini adalah padi dan menjadi penghasil padi tertinggi di Indonesia. Kemudian jika berbicara soal wisata, Indramayu punya ekowisata mangrove Karangsung. Selain menjadi tempat wisata edukatif, tempat wisata ini juga berfungsi sebagai penjaga kestabilan darat. Pemirsa Gatra TV, senang sekali kami tim Gatra lagi berkunjung, main lah ya istilahnya ya, ada di Kabupaten Indramayu. Kita nanti di dalam akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Nina Agustina selaku Bupati. Lebih lengkapnya nanti yuk ikutin saya aja. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, sehat. Ya. Pemirsa Gatra, jadi saya berkesempatan senang sekali tim Gatra bisa main ke sini Ibu. Ini kayaknya Ibu, Indramayu ya. Kita udah banyak mengagendakan waktu ke sini tuh udah lama. Udah lama bener. Tapi iya. kayaknya baru sempat main ke tempat Ibu baru sekarang. Alhamdulillah deh. Sepertinya Ibu sibuk sekali. Terima kasih. Yang penting bisa tahu jadi Indramayu kan. Iya, emang luar biasa. Oke, Ibu, kita boleh sambil ngobrol-ngobrol lagi? Masuk ke dalam. Oke. Bu Nina, sebelumnya kita ngucapin selamat atas prestasinya sudah mendapatkan WTP kemarin ya dari BPK. Alhamdulillah. Ini kerja tim, super tim kalau gitu. Super tim. Nggak ada Superman, nggak ada Wonder Woman kan. Super tim. Super tim. Itu boleh diceritain sedikit Ibu, prosesnya bagaimana tuh? Iya, memang kalau tiap tahun itu kan kita ada pemeriksaan dari BPK ya. Terus bagaimana untuk meraih suatu opini yang baik, berarti kan itu penilaian suatu kinerja super tim kita ini. Wow. Nah ini nggak gampang pastinya kan, apalagi saya yang baru menjabat sekitar 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Akhirnya bagaimana kita saling memotivasi, saling memberikan masukan, dan juga kan pastinya untuk seperti ini kan nggak gampang ya, gitu kan, karena kita yang namanya kita mengelola suatu anggaran daerah, ya kan pastinya juga ada beberapa yang harus untuk dialokasikan seperti itu. Dan alhamdulillah berkat super tim ini kita meraih WTP. Wow, ini Ibu baru setahun lebih tadi kan Ibu bilang 26 Februari ya. Lebih 5 bulan menjabat sebagai Bupati dan mendapatkan penghargaan lagi nih atas apa namanya dari PWI Pusat. Iya. Untuk budaya, nasional. Iya benar, untuk budaya dan seni. Benar. Nah itu boleh diceritakan kisahnya seperti apa Bu? Nah, jadi awal 2021 kan saya seneng banget tuh yang namanya ada di Kecamatan Lelea, Desa Lelea, itu ada adat ngarot. Ibaratnya tuh berterima kasih lah, petani ini berterima kasih gitu kan untuk alam yang sudah memberikan semua kebaikan ya kan pada saat mau menanam ataupun panen ya kan. Nah di sini adanya gadis dan jejaka lah gitu kan ya untuk mengikuti ritual adat lah gitu kan, dan mereka memakai bunga nih yang seperti di sini nih. Ini ya udah di display ya. Nah seperti ini ya kan, ada bunga kenanga dan bunga mawar. Oh ini yang Ibu pakai? Iya. Dan di sini filosofinya nih, istilahnya nih kalau bunga kenanga itu masih fresh berarti namanya aja kan adat gadis ngarot gitu. Jadi pasti tetap hijau. Oh begitu. Iya. Jadi untuk ya melihat seorang ini, bukan melihat untuk jadi negatif ya, melihat masih gadis atau tidak gitu kan ya. Seperti ini. Ini adat ngarot. Terus akhirnya pada tahun 2021 tersebut
saya ketemu sama sutradara Pak Dedi Reang, orang Indramayu nih sutradara ini, dan udah luar biasa juga. Lokal ya? Iya, lokal. Terus yuk kita bikin film yuk, gimana tentang mengangkat budaya Indramayu. Akhirnya film Ngarot ini. Udah nonton belum? Kau belum nonton? Tadi udah sempat lihat ya YouTube. Nah inilah gitu kan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat gitu, bahwa kita masih mempunyai adat ya kan, yang bagaimanapun kan kita tidak boleh melupakan lah. Iya betul, asalnya dari sini, betul ya kan. Dan seperti itu. Kita beralih ke ini ya Bu, sektor infrastruktur. Katanya Ibu berencana ada pembangunan. Nah ini boleh diceritakan garis besarnya seperti apa Ibu? Iya, memang Indramayu ini harus banyak membangun, ya kan. Tapi memang kita semuanya mungkin harus paham juga, memahami juga lah bahwa yang namanya kepala daerah ataupun suatu daerah ya kan tidak langsung semuanya seperti, mohon maaf, Gini sering gitu langsung kan, jadi. langsung jadi. Iya. Tapi kita kan memakai anggaran dari negara, ya kan, mana yang harus prioritas, ya kan. Nah salah satunya yang akan kita bangun adalah nanti ada beberapa sih ya tempat wisata, ya kan, kita perbaikin juga, jalan-jalan juga kita benarkan gitu kan, karena bagaimanapun nggak gampang, karena untuk perekonomian betul ya kan, kalau jalannya rusak atau apa kan masyarakat juga susah ya, akan kesusahan ya, itu. Kalau di sektor ekonomi Bu, ini bagaimana Ibu mulai merancangnya? Untuk sektor ekonomi sempat ya kita 2 tahun ini kan adanya pandemi ya, semuanya pasti merasakan seperti apalah gitu. Nah di sini ada program 10 unggulan program kepala daerah. Salah satunya untuk ekonomi adalah KRUCIL, kredit usaha warung kecil. Oh wow. Dan satu lagi PERI, perempuan berdikari. Kenapa PERI? PERI ini adalah, kan kebanyakan dari Indramayu ini adalah purna migran. Iya. Dan karena industri Indramayu ini belum banyak, akhirnya banyak TKI ataupun TKW, ya kan, perempuan-perempuan Indramayu itu berangkat untuk bekerja di luar negeri, ya kan. Nah menjadi purna, mereka kembali lagi itu seperti apa? Akhirnya pemerintah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan BJB, ya kan, memberikan satu program PERI ini, ya kan, memberikan pinjaman seperti itu, dan juga kredit usaha kecil. Selain pinjaman tadi PERI ini adalah dengan adanya latihan kerja. Seperti apa, merias diri, terus pelatihan untuk UMKM-nya, masak dan lain sebagainya. Seperti gitu kan. ini salah satu contohnya ya? Iya. Produk-produk UMKM. Produk-produk UMKM-nya. Dan juga yang tadi selain PERI ini ada KRUCIL ini, kredit usaha kecil. Bidang perdagangan nih Bu, katanya sudah mulai ada pembangunan mall di Indramayu. Iya. Itu bagaimana progresnya? Memang ada mungkin sekitar tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu udah mulai ada pembangunan mall. Tapi kalau di sini sekarang mall-mall kecil lah, ya kan, yang seperti swalayan mungkin ya. Swalayan lah ya, seperti itu. Kalau untuk yang mall besarnya, mudah-mudahan sih tahun ini kita bicarakan lagi untuk kelanjutannya seperti apa sih, maunya bagaimana. Karena sempat saya ketemu dengan pihak mallnya itu, Bu, kita tuh udah ada tenan-tenannya, tinggal diinin aja. Tapi mungkin karena pandemi kan berimbas semua ya. Betul. Jadi akhirnya terhambat lagi. Ya mudah-mudahan didoakan untuk Indramayu lah, biar punya mall. Iya. Biar anak-anaknya nggak usah jauh-jauh mainnya ya. Di Indramayu sendiri udah ada. Nah ini saya juga pengen lah red carpet lah untuk para pengusaha yang ingin berinvestasi di Indramayu, kan? Sebenarnya harus didengar lebih kencang lagi nih. Ayo bikin mall, selain mall, hotel juga lah gitu. Dan juga jangan lupa nih, saya takut lupa. Apa itu? Wisata Indramayu. Kita punya Pulau Biawak. Oh gitu? Iya, kurang lebih 2 jam lah kalau naik kalau kita kapal wisata ya, gitu kan ya. Biasanya kita pakai Pertamina ataupun Pol Air pinjem gitu kan. Itu lebih cepat sih, 2 jam. Tapi kalau yang naik speedboat biasa tuh bisa 4 jam. Untuk sektor pendidikan, itu Ibu bagaimana merancangnya? Untuk pendidikan, alhamdulillah ya, kita mulai tadi salah satunya adalah saya tuh pengen ekskulnya anak-anak, ya kan, tari topeng ini masuk. Jadi ekskul ataupun mulok. Waduh, keren ya tuh. kan, jadi bagaimanapun tidak akan punah lah. Iya. Ya kan, itu untuk akan dilestarikan terus-menerus harus ya. dilestarikan, itu salah satunya kan. Tapi memang saat ini karena kembali lagi ke masalah pandemi ya kan, karena mereka daring, jadi anaknya anak lulusan daring kan gitu, karena lulusan sekolah ini harus mulai, dan anak-anak ternyata kangen. Betul. Kan mereka ini. Dan di Indramayu ini salah satunya adalah selain di SD itu mereka mengikuti sekolah
DTA, Diniyah Takmiliyah Aliyah ya kan ya. Jadi mereka harus mempunyai 2 rapot ya kan. Rapot sekolah yang formal, negeri formal ya kan, dan satunya lagi DTA ini. Itu gitu. cuman hanya sampai kelas 4 SD. Seperti itu. Aku tuh sempat baca dikit soal artikel Ibu yang katanya ada program kesetaraan paket A, paket B, paket C, itu seperti apa tuh Bu? Itu salah satu program unggulan ya kan. Jadi namanya jaket kejar paket. Jadi keren. untuk kesetaraan. Karena pengen menyambut investasi investor yang masuk di Indramayu. Karena kan bagaimanapun jangan sampai nanti semua pekerja ini ada dari luar, bukan masyarakat lokal. Dan saya minta dari beberapa perusahaan yang sudah ada di Indramayu, tolong dong minimal 70% lah. 60-70% adalah masyarakat lokal yang bekerja untuk di perusahaan yang ada di Indramayu. Menyerap tenaga lokal ya Bu. Harus itu kan. Kasihan kalau nggak dari kitanya sendiri, siapa lagi gitu kan. Kalau untuk mendatangkan dari luar mungkin mudah ya, tapi nanti kasihan pekerja lokalnya. Kalau untuk sektor kesehatan Ibu, seperti apa tuh? Nah, kesehatan nih alhamdulillah juga nih, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terus untuk Indramayu terus berprestasi gitu kan ya. Salah satunya adalah stunting, penurunan stunting kita yang signifikan gitu kan, dari 29,9%, 69% kita sekarang 14,4%. Wow, itu cukup signifikan sekali ya. Alhamdulillah ini juga disupport dari ada CSA, juga kita yang namanya dari dinas kesehatan kita, semuanya dari puskesmas juga turun, dan posyandu dan bidan-bidan kita semuanya kompak. Ini semuanya untuk bagaimana sih stunting, kan kita penghasil satu padi terbesar dan juga satu lagi ikan, minimal kan anak-anaknya ini harus terpenuhi jangan sampai kelaparan, dan juga kurang gizi ya kan. Dan alhamdulillah ini 14,4% itu pencapaian yang luar biasa. Dan kemarin kita habis dari provinsi untuk kita paparan juga, untuk penilaian juga bagaimana untuk menurunkan lagi, karena pemerintah minta untuk batasnya adalah 14%. Oh begitu. Iya sudah kan. Dan hampir. kita harus benar-benar ya kerja keras lagi bagaimana nih. Dan itu kita pantau dari dinas kesehatan. Oh begitu. Alhamdulillah. Terus kemudian untuk program dokter masuk rumah, ada tuh ya Bu? Kita ada Dokmaru namanya. Dokmaru. Ya, dokter masuk rumah. Jadi masyarakat bisa yang namanya, kita punya program ICETA. Indramayu Cepat Tanggap. Ya kan. Jadi masyarakat bisa WA ya kan, terus misalnya Bu, ada tetangga kita yang sakit. Ya kan. Terus kita bisa langsung menghubungkan kepada puskesmasnya. Tinggal WA aja. Yang terdekat. Ya kan, tinggal WA aja dan langsung keren sekali. Ya kan, kalau memang harus langsung dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, atau mungkin karena memang hanya pemeriksaan di situ di rumah, langsung dokternya ada dari puskesmas terdekat. Ngomongin soal gadget dan juga digitalisasi, ini kan pasti nyambungnya ke anak muda. Nah, Ibu punya program apa tuh untuk anak-anak generasi milenial, generasi zaman sekarang ini? Nah, kemarin hari apa ya? Mungkin 2 hari yang lalu ya, kita baru ada Noknang Indramayu. Ya kan, kalau kita bilang mah Abang None Jakarta, kalau di Jakarta. Ini alhamdulillah, karena ya itu balik lagi 2 tahun tuh vakum. Dan ini bagaimana anak-anak milenial ini, generasi sekarang kan kalau kita bilang cerdas-cerdas, pinter-pinter. Kalau ada juga yang mengatakan bahwa siapa ya? Renaldi Kasali ya, Bapak Renaldi bilang katanya generasi stroberi, kata gimana itu kan gitu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Hanya di depan tuh cakep gitu kan, di dalamnya rapuh atau bagaimana seperti itu. Nah, sekarang harus kembali lagi, mungkin bukan seperti merubah seperti zaman dulu, tidak, tapi minimal bisa memanfaatkan gadget itu seperti apa sih. Tapi anak-anak milenial sekarang cerdas-cerdas kok. Ya kan, IT-nya hebat-hebat. Semua dalam satu genggaman tadi bisa aplikasi-aplikasi. Semakin kritis juga ya Bu? Semakin kritis. Dan kemarin ini saya, anak-anak tuh saya senang. Nah, ini pendopo ini. Saya pengen anak-anak ini, saya mempunyai program gini. Yuk datang ke pendopo biar tahu kerja kepala daerahnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tahu pemerintahan tuh bagaimana sih. Wow, ya kan, jadi anak-anak tidak hanya memikirkan gadgetnya atau seperti apa, tapi tidak mengenal nanti daerahnya. Setelah mereka masuk sini kan mereka tahu, oh iya ya,
berarti itu masih banyak yang harus dibangun di daerahnya mereka kan kabupaten. Jadi nanti pemikirannya pasti akan banyak deh. Lebih kaya lagi ya. Iya, lebih kaya lagi apa potensi-potensi yang akhirnya bisa jadi UMKM tadi kan. Menyambung ke situ kan. Betul. Mereka bisa jualan lewat ini UMKM-nya dan lain sebagainya lah. Itu bagian dari pendekatan Ibu ke Iya, anak-anak pada muda ya. anak-anak. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan kita yang mau nanyain ke Ibu. Karena Indramayu itu sebenarnya potensinya luar biasa. Banyak. Iya, potensinya luar biasa sekali Indramayu. Alhamdulillah lah. Terakhir mungkin Ibu. Terima kasih banyak Yes. nih Mbak ya kan ya untuk Indramayu. Saya ingin Indramayu, pemerintahan Kabupaten Indramayu lebih baik lagi ya kan, dengan adanya kita mendapat WTP, dengan beberapa prestasi yang saya sebagai kepala daerah ya kan, dan juga dibantu semua unsur ya kan, bahwa ini adalah prestasi kita bersama. Karena bagaimanapun kalau bukan kita siapa lagi. Dan juga kepada anak-anak mudanya, yuk percaya diri dan selalu semangat ya kan. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan kita? Untuk Indramayu bermartabat pastinya. Kira-kira masih ada catatan ke depannya Ibu? Untuk selama masih sampai 2024 ya? Iya, catatan ke depannya untuk 2024 yang penting saat ini adalah saya sebagai kepala daerah tetap kerja nyata dan bagaimana menunjukkan suatu prestasi dan pembangunan di Indramayu. Tapi sekali lagi bahwa semua ini tidaklah mudah. Semuanya ada prosesnya dan semuanya harus memakai anggaran yang diperhitungkan, yang sudah ada alokasinya. Jadi semuanya kalau dibicarakan adalah coming soon, ya kan ya. Dan pasti bertahap pemerintah akan memikirkan dan ingin memikirkan mesejahterakan masyarakatnya. Seperti itu. Siap. Terima kasih Ibu waktunya. Selalu kita sudah doanya yang pasti. Untuk kita sudah dijamu dengan baik di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Di waktu nanti siapa tahu kita ketemu Ibu di Jakarta ya. Ngopi-ngopinya bukan di Jakarta lagi, di Indramayu aja ya. Oh gitu. Iya, bisa. Oke deh. Terima kasih. Siap. Demikian pemirsa, kita sudah berbincang dengan Ibu Nina Agustina selaku Bupati Indramayu dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.